Jadi dia putus di bulan Juli, like bener-bener di bulan Juli, terus kayak masih nggak bisa move on, masih keinget-inget sama mantannya gara-gara lagu aku. Kayak Deg-degan oh kalau ini misalnya single. perfect banget gitu ya. Kayak, aduh, aku kan overthinker banget kan. Jadi kayak, aduh gimana nih, gue udah bagus belum ya actingnya gini. Jadi kayak, ya gitulah. Aku sempat kayak nge-spend 1 hari watching YouTube, dan kayak, I don't know, kayak aku ngelihat videos of Harry Styles, maybe kayak berjumpa sama fansnya gitu kan, terus doing hilarious moments on the stage, dan itu ngakak-ngakak banget sih. Paling pengen collab sama siapa nih? Mode Ayunda, aku pengen banget. Nggak tahu ya, kepikiran aja gitu. Terus Mawar juga. Basically aku suka biology dari kecil. That's one of the reason kenapa aku memutuskan buat jadi dokter juga. Kalau cover-cover lagu bisa take sampai berapa kali tuh biasanya? 100 kali ada kali ya. Hai teman cerita, welcome back di teritori teman cerita Inventory, pastinya bareng sama aku Indi Arisa. Kali ini Indi akan ngobrol barengan sama salah seorang pendatang baru di industri musik tanah air, dan dia itu since day one ya, dari sering dia cover-cover lagu di YouTube, itu udah sering bikin cewek-cewek kelepek-kelepek sama suaranya. Wow. Kalau gitu langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol barengan sama Hanif Andarevi. Halo Hanif, selamat siang. Halo, selamat siang Kak. Apa kabar Hanif? Baik, sehat banget, alhamdulillah. Ya, ngobrol juga sama Hanif ya. Jadi mungkin sebelum ini lebih lanjut ngobrol sama Hanif ini, meskipun kita via virtual gitu kan ya. Jadi teman cerita, Hanif ini adalah salah satu penyanyi yang terjun ke industri musik karena kamu itu at first suka cover-cover lagu di YouTube ya, dan sekarang akhirnya udah rilis 2 single. Yes. Yay, congratulations. Thank you so much. Single pertamanya yang judulnya Candu sampai ke Nadi, dan akhirnya the latest single itu judulnya Juli yang Juli. Ya. Ini katanya nyeritain tentang kandasnya cinta di bulan Juli. Wow. Oke, berat, kata-katanya agak berat ya, kandas gitu ya. Kandas. Oke. Akhir, apakah udahan gitu. Nah ini kan dinyanyiin sama Hanif juga penuh penghayatan. Is it based on your true story? Kayak misalnya Hanif putus sama pacarnya di bulan Juli kemarin. Tapi katanya Hanif malah belum pernah pacaran. Itu benar nggak sih? Benar banget. Jadi Belum gimana? pernah. Jadi coba tell me about tentang single yang judulnya salah satu bulan ini gitu, Juli. Okay, so let me clarify first. Jadi sebenarnya bukan based on experience aku, cuman ya I've experienced, I don't know, a few of it. Jadi kayak maksudnya kayak nggak terlalu banyak dari story ini yang bisa aku sampaikan based on my experience. Jadi it's basically lebih apa ya? Aku mengincarnya kayak untuk bisa merepresentasikan cerita teman-teman aku. Saya kan banyak juga yang abis putus, terus ya masih gamon, masih kayak gagal move on kan. And then ya aku pengen banget bisa buat lagu, masih bisa merilis lagu yang same with their experience. Jadi muncullah lagu Juli ini. Sebenarnya bukan aku yang tulis ini adalah Kak Raguel Lewi, yang juga nulis single-singlenya Mawar Eva juga, kalau misalnya kakak tahu. Yes. And ya itu sih palingan. Oke. Nah ini kan menarik juga nih, ditulis sama as you mentioned before, ada Raguel Lewi yang dia juga nulis Mawar De Jong yang sedang sayang-sayangnya sama Lebih Dari Egoku gitu ya. Yes. Nah katanya untuk lagu si Juli ini juga sebetulnya udah ada lama, tapi dari pihak Trinity itu belum nemuin yang cocok, siapa yang kira-kira bisa bawain lagu ini. Dan akhirnya Hanif gitu yang dipilih untuk nyanyiin lagu ini. Iya, sebenarnya aku yang pengen sih. Oke, soalnya aku kan sempet mengadakan workshop juga sama Kak Raguel, and then ya kita kayak semacam cari-cari lagu, kita bikin lagu di sana, dan Kak Raguel juga sempet ngasih lagu-lagunya dia yang belum dia rilis, dan aku dengerin lagu Juli, dan aku langsung suka di situ. Oke, langsung kayak ini kayaknya buat Hanif deh gitu kan ya. Iya. Jadi langsung ada kayak strong connection between the song and me.
Jadi kayak aku langsung, ya udah kenapa nggak aku aja yang ini. Nanti aku langsung buat, aku langsung buat demonya, aku bikin musiknya gitu. Terus aku kasih tahu, aku kasih demonya ke Trinity. Nanti gimana kita let's work on that gitu loh. Mhm. Dan alhamdulillah sih sekarang udah terrealisasikan sih, jadi udah dijadikan sebuah single. Wih, once again congratulations. Thank But by you. the way, gimana nih menurut kamu, sepengetahuan kamu, respon-respon dari your audience, dari netizen, itu kayak gimana sih? Banyak yang curhat juga nggak kalau misalnya ternyata mungkin lagunya relate juga sama mereka gitu-gitu? Iya, banyak yang sedih sih sebenarnya. Oh. banyak yang sedih soalnya some of them juga bahkan ngerasainnya hal yang benar-benar sama. Jadi dia putus di bulan Juli, like benar-benar di bulan Juli, terus kayak masih nggak bisa move on, masih keinget-inget apa namanya sama mantannya gara-gara lagu aku. Well, ya yeah, banyak sih, maksudnya responnya various banget, maksudnya kayak banyak banget yang abis putus tuh banyak banget sebenarnya. Oke, most probably karena Juli, terus kalau kita tarik ulur ke belakang-belakangnya itu kan bulan-bulan kita diem di rumah ya. Mungkin karena itu jadi renggang terus putus kali ya. Maybe. Jadi bertaburan orang putus di bulan Juli kali, ya kan? Oke, by the way, Hanif, ini kamu kan join di major label sebesar Trinity, itu kan I think ini blessing banget ya gitu. Karena kan nggak gampang untuk masuk sebuah major label gitu. Oke. Waktu awal gabung di Trinity itu katanya karena mereka tertarik dengan Hanif itu yang suka bikin video cover di YouTube. Itu bener nggak sih? Bener. Soalnya aku mulai coveran itu dari tahun 2018 Oke. sampai sekarang juga masih lanjut sih. Oke. Dan waktu itu proses diajak joinnya sama Trinity kayak gimana? Katanya kamu diajak buat ikutan program inkubasi. Nah, tapi Yes. about it, itu apa sih program inkubasi yang dipunyain sama Trinity? Basically ya kayak semacam bayi aja gitu. Jadi dipersiapin sebelum meluncur di dunia musik gitu kan. Mhm. Jadi I don't know, it is so efficient dan juga sangat-sangat bagus banget menurut aku programnya. Jadi apa ya? Kayak sebelum kita meluncur kita tuh kayak dipersiapin dulu Kak. Jadi I got into some kursus Mhm. vokal misalnya, terus ada public speaking course juga, terus ya pokoknya banyak banget dah. Jadi kayak kita kayak semacam dipersiapin dulu sebelum meluncur, jadi kayak kita punya the basic skill that we supposed to have. Mhm. Jadi kalau misalnya sekalinya kita udah meluncur nih, misalnya kayak udah apa namanya um, udah bertemu sama misalnya kayak audience yang lebih besar gitu kan, dan we create some original song dan professionally I mean jadi kayak kita udah tahu what we have to do, jadi kayak ya itu sih sebenarnya basically tentang persiapan aja sebelum masuk ke dunia musik. Oke, keren banget Trinity ya. I mean, that's how a music label supposed to do mungkin ya, kayak di-create bener-bener Yeah, of ready dan course. akhirnya oke, baru rilis gitu, dikenalkan pada publik. Itu berapa lama sih waktunya dari kamu ditemukan, katakanlah ditemukan, sampai akhirnya ikutan inkubasi itu kayak berapa? 1, 2, 3 tahun gitu? 1,5 tahun sih kayaknya. 1,5 tahun ya. Jadi itu benar-benar kamu ikutan course dalam segi musik iya, terus udah gitu public speaking segala macam juga gitu ya di training. Iya. Hmm. Keren, 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 keren. Ada pelajaran sangat berarti nggak yang kamu dapetin banget? Atau mungkin kayak setelah kamu ikutan program inkubasi, kamu ngedapetin sesuatu yang, oh this is something I never knew before gitu. Setelah di inkubasi ini kayak banyak hal-hal baru misalnya gitu. Ada nggak salah satu contohnya? Salah satunya mungkin dari segi apa ya? Aku suka banget pas bagian branding. Mhm, Jadi aku masuk kayak semacam personal brand class. mhm, Di situ aku kayak nentuin banyak banget hal yang aku. Jadi hal yang benar-benar aku gitu. Jadi kayak misalnya what color do I like? Aku suka warna apa? Aku suka baju kayak gimana? Aku suka stylenya kayak gimana? Dan itu semua kayak ditentuin dari awal. Dan hmm, itu benar-benar asik banget. Jadi sejak hari itu sampai sekarang aku tahu arah aku kemana gitu. Maksudnya kayak aku tahu misalnya aku kalau misalnya sekalinya pergi di baju gitu kan. Jadi kayak aku tahu ini aku cocoknya yang mana sih gitu. Terus kalau misalnya beli apa namanya? Misalnya pengen
beli baju lagi, kayak aku bisa tentuin maksudnya warna yang cocok sama skin tone aku tuh kayak gimana. Dan itu asik banget sih sumpah. Oke, jadi makin tahu ya what you like and what you dislike, intinya kayak gitu ya. Ya, Makin menguatkan pribadinya Hanif Andarevi sendiri. Oke. Nah, terus nih, kamu kan apa namanya kalau cover-cover lagu di YouTube tuh selalu niat, of course lah ya, kayak prepare segala macam. Karena hampir setiap video cover kamu bukan cuma visual kamu nyanyi, tapi dibikin kayak MV-nya yang I would say niat banget juga gitu loh. oke. Nah, bikin video-video itu setelah kamu join di label atau dari awal bikin konten kamu tuh selalu bikin video seniat itu? Kayak biasanya konsep klipnya dari siapa dan berapa lama proses bikinnya? Oke. Jadi sebenarnya sebelum aku masuk label itu, sebenarnya I'm working with a friend. Jadi aku kerjasama sama teman aku, dia videographer. Dia jago videographer, dia jago semacam DOP gitu. And then ya jadi kita berdua doang sih sebenarnya yang menentukan pengen cover apa yang bagus, terus konsepnya kayak gimana gitu. Iya sih, jadi sebenarnya sebelum aku masuk label, jadi kayak cuman berdua aja gitu jalan. Oke. Mm-mm. Nah, si partner collab kamu yang kamu bilang itu di lagu-lagu cover itu emang semuanya temen deket, makanya seru-seruan cover atau gimana? Emang based on friendship gitu ya? Sebenarnya sih ya kebanyakan sih, maksudnya kan aku juga waktu itu sering banget nge-reach apa namanya musician gitu, terus kita kenalan ya kan, kita kenalan atau bahkan kayak ketemu di event siapa, kenal siapa terus ke eventnya, terus ketemu orang lagi yang baru-baru ya, and then kita kayak biasalah kayak ngajak collab gitu, make a new project, asik Mhm. sih. Oke. Nah, terus lanjut lagi nih ya, buat 2 single kamu yang Candu sampai ke Nadi dan juga Juli, itu Alright. konsep video klipnya dari label atau kamu sendiri? Karena emang kan udah sering nih Hanif ya bikin video-video gitu. Sebenarnya sih dari awal aku yang nentuin konsepnya sih. Mhm. Aku yang Jadi, nentuin konsepnya. Jadi aku apa ya? Iya sih kebanyakan kayak em, untuk kayak the first concept atau bahkan sebenarnya dari konsep awal sampai konsep final aja kayak sebenarnya lebih didukung buat kita yang buat, maksudnya aku yang buat gitu. mhm. Dan aku juga emang kepikiran untuk menambah berbagai macam apa namanya meng-add berbagai macam konsep yang maksudnya kayak stuck di pikiran aku dan aku bisa realisasikan lewat video klip single aku itu. Jadi ya it's quite fun actually, dan I don't know bisa kerja sama orang-orang yang mahir juga di bidangnya, and Mhm. then ya apa ya konsepnya itu juga bisa kayak terwujudkan gitu sama mereka, dan asiknya di situ. Oke, dan akhirnya mungkin lebih bisa brainstorming ya sama teman-teman dari tim yang ada sekarang gitu ya, Iya. dibanding dulu gitu. Nah, ada bedanya nggak syuting klip lagu cover dengan lagu kamu sendiri? Apa yang bikin Hanif lebih excited atau nggak kayak lebih kayak oh ini kok beda ya, bedanya tuh di sini gitu. Lebih deg-degan sih sebenarnya. Lebih Kayak deg-degan oh kalau ini misalnya harus single. perfect banget gitu ya. Kayak, aduh, aku kan overthinker banget kan. Jadi kayak, aduh gimana nih, gue udah bagus belum ya actingnya gini. Jadi kayak, ya gitulah pokoknya. Oh, oke oke oke. Lebih kayak Mm-mm. dipikirin banget yang kayak, aduh gimana ya, pokoknya harus sempurna mungkin gitu kali ya intinya. Padahal masih sebenarnya biasa aja, semuanya biasa aja kayak yang aku pikir kalau misalnya kayak bikin music video tuh bakal kayak heboh banget, ternyata kayak with the simple concept that we have itu sebenarnya sama aja gitu. Oke, baiklah. Yes, yes, yes. Itu akhirnya ketahuan setelah berproses itu ya, setelah dicobain gitu. Nah, Hanif ini kan katanya belum mau buru-buru buat rilis album atau EP ya. Kamu Ya. katanya Hanif tuh masih cari-cari genre musik yang cocok buat Hanif genre apa. Itu bener nggak sih? Tapi kan kamu nyanyi ini, let's say udah dari kecil gitu, dan yang bikin kamu masih belum yakin dengan arah genre kamu tuh apa? Apa sekarang udah pelan-pelan udah mulai kelihatan arahnya bakal kemana? Sebenarnya mah kayak aku masih pengen kayak apa ya? Masih pengen buat masih ini kayak apa? Kayak misalnya single pertama aku Easy Listening, single Mhm. kedua Ballad. Jadi Mhm. aku kayak masih pengen coba yang lain. Soalnya kan aku biasanya kalau misalnya cover itu nggak stay in one genre juga, tapi kayak aku kadang nyobain yang namanya apa ya R&B mungkin, atau kayak mungkin mencobainnya kayak semacam disco Mhm. dance. Jadi kayak
pengen banget jadiin kayak genre-genre itu kayak bisa masuk ke single aku juga gitu. Oke. Terus katanya denger-dengar juga Hanif bisa main piano sama saxo. Nah, ada rencana nggak buat explore permainan saxo kamu maybe on your next project? Aku udah lama banget gak megang saxophone. Oke. Udah lama banget. Berapa tuh? Aku sempat kursus saxophone. This is interesting. Dan aku memutuskan buat nggak lanjut. Karena I think susah that's banget katanya. because I don't know. Nggak. I think that's because bentrok sama sekolah juga sih kayaknya waktu itu. Jadi Oke. aku belum ngelanjutin lagi. Cuman aku kayak pengen banget sih masih buat ngelanjutin saxophone. Itu dulu pas zaman kelas berapa, masih inget nggak? Atau umur berapa waktu itu? Aku udah lupa banget. Kayak masih SD gitu, I think. I don't know. Oke, Not kayaknya so menarik sure. kalau kamu main saxo nanti. Mungkin bisa dipertimbangkan ya. Oke, next nih. If one day Hanif punya konser sendiri, Okay. konser impian Hanif itu Okay. pengen bikin kayak gimana sih? This is interesting. Hmm. Um, aku tertarik banget sama properties. Jadi Oke. aku pengen banget kayak, I don't know, kayak kasih a lot of properties on the stage. Aku pengen kayak semacam apa ya? I don't know. This sounds weird karena aku pengen kayak semacam apa sih namanya kayak kertas yang um, apa kayak semacam diledakin itu konveti ya Konfeti. Konfeti yang konveti juga. Terus aku pengen kayak ada fire blowing on the oke. stage. Aku pengen buat kayak props kayak misalnya semacam grand piano di atas panggung dan oh my god aku kayak mikirin itu sih dari kecil sebenarnya. Oke, jadi udah kebayang ya beberapa properti yang harus ada dan Banyak mungkin banget. akan lebih dari itu, lebih banyak lagi dari yang I hope dibuat so. sekarang. Oke. Terus kalau tadi tentang konser impian, kalau musisi impian yang pengen banget kamu ajak collab suatu saat siapa aja? Okay. Harry Styles maybe. Harry Styles, Harry oke. Styles. Yeah. Dia tuh I don't know ya, tapi the more he looks like ya ada sisi feminimnya dia tonjolkan, entah kenapa dia terlihat semakin manly sih justru kalau menurut Indi ya. Yeah, of Ya nggak course. sih? Iya, aku sempat kayak nge-spend satu hari watching YouTube dan kayak I don't know, kayak aku ngelihat apa namanya videos of Harry Styles, maybe kayak berjumpa sama fansnya gitu kan, terus kayak doing hilarious moments on the stage dan itu ngakak-ngakak banget sih, dan that's why aku suka Harry Styles. Oke, jadi bisa dibilang salah satu influence-nya Hanif ini Harry Styles juga nggak? Salah satunya. Oke, nah kalau misalnya itu ya mungkin international artist yang jadi dream-nya Hanif. Kalau misalnya kita ngomongin sama musisi senior yang satu label di Trinity, itu kan banyak juga ya. Ada Kang Arman, ada Ungu, Judika, Afgan, Maudy Ayunda, Mawar De Jong juga. Nah, dari teman-teman musisi yang satu label di Trinity, kamu paling pengen collab sama siapa nih? Banyak sih. Maudy Ayunda. Salah satunya, aku pengen banget. Nggak tahu ya, kepikiran aja gitu. Terus Mawar juga. Terus Nadia Raul udah sering. Nadia Raul udah sering banget sama aku, udah sering nongkrong. Terus siapa lagi ya? Adhikara belum. Ya udah, ya masih banyak lah. Okay, tapi itu tadi salah satunya. Dua quite big names dan cewek ya either Mawar De Jong atau Maudy Ayunda ya. Mungkin nunggu mau dipulang dari sekolah kali ya. Oke, nah Hanif ini kan selain suara kamu bagus, ternyata prestasi kamu di sekolah juga katanya oke nih. Nah, What? Iya, I'm not so sure with that. Okay. Katanya kamu di sekolah denger Indi nih ya, masuk kelas unggulan karena Axel. Ya nggak sih, akselerasi. Itu Axel dari kelas berapa ke kelas berapa ya? Sebenarnya sih tuh akselerasi udah agak lama ya, udah dari SD. Kelas 4 SD sampai kelas 6 SD. Gitu. Jadi yang harusnya ngambil 3 tahun jadi 2 tahun doang. Oke, jadi abis itu udah. Tapi berarti itu suatu prestasi loh, jarang nggak semua orang bisa Excel loh. Nggak sih? I don't know.
Ya udah ya udah. By the way, kalau sampai ikutan ekskul tim Olimpiade dan bidang biologi dan juga ekskul paduan suara itu tuh eh kenapa tuh dulu? Mungkin ada background nggak? Kalau sekarang kan paduan suara jelas arahnya Hanif nyanyi, Mm-mm. nyanyi. Mm-mm. Kalau biologi emang Hanif pernah ada cita-cita apa gitu selain jadi penyanyi nggak? Atau Dokter, kayak pengen aja? aku pengen jadi dokter sebenarnya dari dulu. Pengen jadi dokter. Kenapa? Ya, Ada keluarga background keluarga dokter nggak? Papa mama misalnya? papa mama sih enggak ya. Mm-mm. Cuman palingan om aja sih, om, tante tuh lumayan banyak yang jadi dokter juga. Cuman I don't know. Basically aku suka biology dari kecil, Oke. and that's one of the reason kenapa aku memutuskan buat jadi dokter juga. Oke. Jadi itu alasannya ya. Pengen jadi spesialis apa nggak? Udah kebayang belum? Sebenarnya sekarang aku lagi ngambil kuliah. Kuliah aku biomedical engineering Mhm. gitu. Jadi basically it talks about technologies tapi di bidang kedokteran. Oh, I see. Yeah. Oke, jadi akan jadi future scientist yang ya di bidang kayak gitu lah ya. Kalau kita nonton di TV, di film. Yeah, well actually it is so interesting karena emang when we see apa ya, kalau misalnya dibarengin sama perkembangan teknologi juga, like I think it's a perfect job for Mhm. the future, dan masih jarang juga ada di Indonesia kan. Mhm. Jadi Yes, I think iya. masih beberapa university yang mengadakan jurusan itu. Oke, emang Hanif di mana sih kuliahnya? Aku di SGU, Swiss Oh, German. oke, baiklah. Oke, untuk selanjutnya nih, ini pengen tahu dong, karena kamu sering cover-cover lagu, top 5 lagu yang pernah Hanif cover di YouTube yang your most favorite yang pertama. Yami, Yang JB, JB, Lost in Japan, Shawn Mendes, oke. Shawn Mendes, mungkin lebih dari Egoku, More De Jong, oke. More De Jong, lagunya One Direction, Yang History, History, oke, last one. Dynamite, BTS. Dynamite ya BTS. Oke, itu tadi ya teman cerita top 5 songs yang pernah Hanif cover di YouTube versinya. Yes. Oke, nah Hanif, ini pengen tanya juga nih sebagai salah satu pelaku di industri hiburan di Indonesia, gimana sih Hanif itu ngelihat Inventory yang menjadi sebuah wadah bagi para talent industri entertainment gitu, such as singer, band, DJ, MC, mungkin juga dancer, sampai ke orang-orang di balik layar semacam kayak vendor-vendor pelaku event gitu ya, vendor lighting, vendor panggung, gitu, dan lain-lain, all over Indonesia. How do you see it? Well, I'm seeing it's basically so big karena emang udah apa ya, udah seluruh Indonesia ya. Mm-hmm. And then there's also marketplace, right? Marketplace. Then I think it's a good apa ya? It's a good platform for us untuk musician, bahkan nggak cuma musician doang. Jadi kayak yang tadi kakak bilang, kayak misalnya vendor lighting, vendor yang pokoknya backstage semua itu juga including dalam sini, dan menurut aku itu sangat apa ya? Sangat bagus banget dan bisa, I don't know, it makes a chance for us to, I don't know ya, mungkin kayak bisa memberi kesempatan yang besar banget sih bagi kita semua gitu dengan adanya inventory ini. Exactly. Thank you, Nif. Mudah-mudahan juga ini beberapa orang yang akhirnya mungkin ada di berbagai daerah di Indonesia bisa ke-reach gitu karena mereka ketahuan Yes, of course. Dari inventory ini gitu. Oke, kalau gitu Hanif, kita akan jawabin pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Instagram inventory kemarin di segmen Hi Netizen. Ya, ini first question ada dari @yukihaura27. Bakal rilis lagu baru nggak setelah ini katanya gitu? Bakal sih, cuman aku belum we haven't talked about it yet. Tapi kayaknya aku bakal mau planning buat rilis lagi sih tahun ini. Tahun ini dikeluarin lagi berarti ya? Iya, I hope so. Oke, amin. Mari kita doain aja ya. Lalu ini ada lagi dari @ssbulan_s. Hanif kalau cover-cover lagu bisa tag sampai berapa kali tuh biasanya? 100 kali ada kali ya. Oh, pokoknya sampai rapi, sampai yang dimau baru aja ya, gitu nggak sih? Yes, oke. Tuh jadi buat teman-teman suka cover mau sampai 100 kali tag ya udah nggak apa-apa, yang penting puas ya. Iya. Yakin kok. Soalnya itu
bakalan capek banget sebenarnya. Ngebikin cover itu capek banget. Cuman puas pada ujungnya. Jadi Oke. kayak emang punya kepuasan sendiri gitu. Masih inget nggak ada satu lagu yang udah naik mungkin ya on your YouTube channel gitu atau Ya. di manapun yang ini tuh susah banget, susahnya dalam artian yang ngumpulin moodnya lah, ya berkali-kali take lah, tapi hasil akhirnya puas banget. Ada nggak satu lagu yang paling Hanif inget? Oke. Mungkin aku sempat nge-cover Lost in Japan. Mhm. Jadi we take about a day, full Aha. day Mhm. itu buat syuting doang. Oke. Jadi we went into many places. Mhm. Kita pergi ke RBSD lah, ke Jakarta lah, kemana, ke Kemang, segala macam. Jadi kayak buat nyari apa tempatnya itu. Dan dari Oh, pagi sampai malam. Like, kita tuh udah capek banget, udah nggak bisa kayak nafas aja udah susah. tapi puas ya sama resultnya. Puas banget. Oh, jadi tiada hasil yang mengkhianati usaha ya, udah bolak-balik BSD Kemang segala macam. Oke, next question, sekaligus last question ada dari @ind_ps. Ada rencana main film nggak, Hanif? This is interesting. Atau dari Um, kemarin? I don't know ya, belum bisa dikatakan sebagai rencana juga. Cuman I've been looking for some production, some movies. I don't know. Well, let's just see about that. Oke, we'll wait for it. Ya, jadi buat teman-teman nih siapa tahu ya. Siapa tahu. Ya. Aku harap maksudnya keadaannya baik-baik saja dan ya aku bisa terjun juga mungkin di perfilman, Mhm. I guess. Oke. Alright. Nah, kalau gitu thank you Hanif udah jawabin pertanyaan-pertanyaan netizen. Sekarang kita akan main ke 3 kata ya. Jadi Hanif bisa sebutin 3 kata, anything that's pop in your mind ketika Indi sebutin some of these names. Oke? Okay, yeah. Yang pertama, Shawn Mendes. Kind, curly hair, and great ref. I don't know. Oke. Riff and runs. Okay, reference. Curly hair, apakah sekarang rambut Hanif dikeritingin juga karena Shawn Mendes? Sekarang sebenarnya udah nggak keriting ya. Aku sempat potong juga rambut aku. Gitu. Sebelumnya berarti sempat keriting banget ya? Sebelumnya sempat keriting banget, sekeriting itu. Oke, baik. Itu tapi sengaja emang yang di perm gitu? Iya. Oke, baiklah. Lalu next, Kendall Jenner. What? Kendall Jenner? What the? Okay. Keywords. Model. Pretty. Pretty, of course. And I don't know. Funny, I guess. Funny. Jadi ini kenapa nanya Kendall Jenner karena ada salah satu statementnya Hanif yang bilang kayak kalau ketemu Kendall Jenner tuh kayak Hanif pengen curhat sama dia, pengen spend a day long with her gitu nggak sih kalau nggak salah? Okay. Iya nggak sih pernah ngomong gitu? Nggak tahu ya. Jujur aku lupa loh. Oke, ya udah. Next ya, Mawar De Jong. Oke, ya. Apa ya? Ngakak. Ternyata kenapa dia receh aslinya? Enggak, ya receh. Sebenarnya itu kata-kata yang pasti receh. Ganti kata pertama receh. Terus aku sempat kolek sama dia juga kan. Terus ramah banget. Ramah, aka friendly ya. Friendly banget. Terus friendly dan jago masak. Oke. Sebenarnya itu ini sih. Sebenarnya aku kan sempat collab sama Mawar kan. Terus kayak apa ya? Kita kayak bikin konten semacam masak bareng itu kan? Masak itu. Gue sebenarnya kita berdua nggak bisa masak sih. Well, that's funny. Jadi kayak bikin apa ya? Ya udah bikin aja gitu ya. Udah bikin aja lah. Oke. Last name. Ini ada your songwriter Raguel Louis. Oke, inspiring karena aku suka banget baca tulisannya di Instagram. Terus teman curhat. Teman curhat banget. Terus apa ya? Ya friendly juga sih dia. Dia friendly juga.
Oke, kalau gitu sudah selesai Hanif. Thank you so much buat waktunya. Thank you so much. Oke teman cerita, that's it for today. Itu tadi ngobrol-ngobrol indie barengan sama Hanif Andarevi. Dan buat kamu yang udah nonton videonya sampai habis, thank you so much. Jangan lupa untuk like ini, subscribe juga ke YouTube channelnya eventory.id. Dan kamu bisa request ya, abis ini kamu pengen lihat indie ngobrol sama siapa lagi, komen aja sebanyak-banyaknya di bawah. Oke, so kalau gitu Indi Arisa mengucapin terima kasih sekali lagi. Dan Indinya pamit dulu ya. See you when I see you teman cerita. Bye.